sedulur-sedulur KB tolong aja pada balik mari Tegal disit ya, pandemi masih berlangsung. Karena itu aku PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal menghimbau aja sampai mudik disit karena situasi pandemi masih berlangsung ya sedulur. Terima kasih. Sedulur, aja musik disik. Nah, Aja mudik di sini. ajak musik disik. Jangan bohong, hari ini datang ke Kota Tegal setelah kemarin kita berdiskusi dengan seorang guru cantik, guru muda yang ternyata tidak mudik karena memang nggak punya duit. Nah, hari ini jangan bohong dan tim datang ke Kota Tegal untuk memastikan bahwa tidak terjadi lonjakan pemudik dengan harapan di tengah pandemi ini masyarakat tetap bisa melakukan lebaran di kota masing-masing, bukan di kampung halaman, karena memang pemerintah sudah menetapkan untuk menjaga prokes demi keberlangsungan kita semua. Karena di saat pandemi kalau bukan kita yang menjaga diri kita, siapa lagi? Dan luar biasa kami bisa bersilaturahmi, berkomunikasi dengan Kadishub Kota Tegal. Terima kasih Pak Adin, selamat datang. Terima kasih sama-sama. Tapi jadi kok saya ngucapin selamat datang ini Pak. Terima kasih sudah menerima teman-teman Jangan Bohong di Kota Tegal. Selamat datang di Kota Tegal juga. Mohon izin Pak, ya, bisa memperkenalkan diri karena kami baru pertama kali ini datang ke Kota Tegal Pak. Ya, nama saya cukup dipanggil Ading aja. Saya PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal. Jadi di Dinas Perhubungan itu memang terbagi dua bagian lalu lintas dan bagian PKB. Nah, PKB bukan partai ya Pak ya? bukan bukan partai. Karena itu jenis kir kayak kayak truk bis itu. Nah, kami di Disub sendiri baru sih sebenarnya baru 5 tahunan lah, sejak mulai dari kabin lalu lintas, sekretaris, kemudian kami menjadi PLT di Dinas Perhubungan Kota Tegal. Bagaimana Pak puasa di saat pandemi ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar Pak ya. Lancar. Karena memang tadi di perjalanan cukup melelahkan juga dari Jakarta. Alhamdulillah bisa sampai ke Tegal. Lancar juga ya. Lancar jaya karena memang jumlah pemudik yang masih relatif lenggang Pak ya. Lenggang. Nah, terus kebetulan bisa bersilaturahmi dengan Bapak sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tanda kutip untuk mengatur lalu lintas dan sebagainya. Nah, ada tanggapan Pak terkait dengan kesiapan mudik di Kota Tegal menyambut kedatangan para pemudik? Di Kota Tegal sendiri kami bekerjasama dengan Polres Tegal Kota, dengan instansi terkait. Kami ada pos penyekatan hanya satu di depan terminal bis Tegal. Per hari kemarin itu jumlah pemudik di Tegal 260. Karena ada penyekatan ini, anjuran pemerintah dilarang mudik, sehingga sebelum tanggal 6 kemarin itu memang agak banyak, tapi ada yang namanya penyekatan. Namun setelah tanggal 6 ke sini sudah mulai agak menurun jumlah di Kota Tegal, terus
260 yang kena COVID hanya 1. Kemudian udah di karantina mandiri, dan pas hari Minggu kemarin Pak Gubernur datang juga ke Tegal meninjau, didampingi Pak Wali Kota, Bu Kapolres, sama Pak Dandim sendiri. Beliau melihat langsung penyekatan kita. Memang kalau di terminal itu, karena itu berdekatan dengan terminal ya, karena terminal bis terus di depannya kita ada pos penyekatan. Jumlah bis itu memang penumpangnya banyak, sekitar 2000, tapi itu hanya nanti melanjutkan perjalanan ke Pemalang, transit gitu ya. Transit aja ke Selawi, kemudian ke Brebes ataupun ke Purwokerto, hanya itu aja. Tapi pos penyekatan di Kota Tegal hanya 1 di depan terminal Kota Tegal. Tapi memang sudah ada upaya-upaya untuk penyekatan, berarti kan membatasi arus mudik atau bagaimana? Ya, membatasi. Kita anjuran pemerintah kan dilarang mudik ya. Kita memang membatasi semua karena pandemi ini. Kita melihat kejadian yang di India, makanya Indonesia tidak akan menjadi kejadian yang kedua setelah India. Pemerintah melarang supaya untuk tahun ini sementara jangan mudik dulu. Kalaupun ada kegiatan yang penting harus ada surat sehat. Kemudian kalau toh dari instansi ataupun perusahaan harus ada surat tugas. Itu yang bisa kami prioritaskan untuk melanjutkan perjalanan. Di Jawa Tengah melewati Jawa Barat, tol Jawa Tengah itu ada penyekatan di Pejagan. Kebetulan kemarin Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Budi itu rapat dengan kita di Brebes. Intinya menyampaikan bahwasanya larangan mudik ini semua transportasi dibatasi sampai 13%. Contoh kayak kereta api, terus kemudian pesawat, bus, serta angkutan umum yang lainnya. Jadi untuk mengurangi COVID ini menjalar sampai ke daerah-daerah. Ada juga yang kejadian-kejadian yang lucu. Kadang ada salah satu yang pemudik kemudian udah pulang tapi nggak bawa kartu sehat. Ya, surat keterangan sehat Pak ya. Sama istrinya dilaporkan. Oh gitu Pak, ada kejadian kayak gitu Pak? Khusus sekali, istrinya dilaporkan, akhirnya ke Pak RT bahwa dia di karantina. Jadi ini malah kejadian yang aneh sekali, itu yang lucu sekali. Jadi justru jauh-jauh dari Jakarta pengen ketemu sama istrinya, malah istrinya melaporkan suaminya supaya dikarantina dulu. Gitu. Artinya memang masyarakat sendiri sebenarnya sudah sadar. Ya, sudah sadar. Itu sampai sejauh itu ya seorang istri malah kedatangan suaminya bukannya senang, tapi dia malah dikarantina dulu. Gitu. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, tolong untuk hari Lebaran ini jangan mudik dulu, karena pemerintah itu untuk mengantisipasi jumlahnya pandemi yang saat ini udah mulai agak turun. Di Tegal aja sekarang udah zona kuning. Ada beberapa kelurahan yang zona hijau. Jadi kalau di Tegal itu ada 27 kelurahan, 27 kelurahan dan 4 kecamatan. Semuanya itu zona hijau dan zona kuning, tidak ada lagi zona merah. Untuk yang terdapat di rumah sakit di karantina di zona ini, Tegal hanya 12 orang. Tadi sore sudah sembuh jadi 8 orang. Dulu memang sempat 1000 orang Tegal itu. Dan sebelum 1000 itu Tegal yang pertama kali zona hijau di Indonesia. Betul. Ada 12 kota Indonesia yang zona hijau. Pada saat itu memang Pak Wali Kota kita, Pak Dedi Yonspriyono itu membatasi kota dengan beton. Makanya dinamain Mr. Lockdown. Mr. Lockdown saat itu sempat viral juga ya. Sampai ada warga yang membuat kaos juga. Nah, dengan adanya itu warga Tegal sekarang udah sadar. Pada saat pandemi yang
baru-baru itu kebetulan saya sendiri yang memasang beton di seluruh kota Tegal sampai Tegal kayak kota mati. 2 bulan kita itu listrik saya padamkan, PGU Kota Tegal saya padamkan, terus kemudian beton saya taruh. Maksud kami itu supaya warga nggak bisa keluar. Ada masyarakat yang protes ke kita bahwa ada kejadian penjamretan di jalan, yang suruh keluar siapa? Kan kita sengaja di beton itu supaya masyarakat nggak keluar. Tapi bantuan sembako waktu itu kita 43.000 kita kirimkan kepada mereka ya. Kalau tadi saya sempat mendengar sebenarnya masyarakat di Tegal khususnya sudah sadar akan betul. bahaya COVID ini. Nah, sudah ada upaya-upaya mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sementara terkait dengan mudik nih Pak, beberapa hari yang lalu sempat viral juga ada arus mudik yang bisa saking padatnya jumlah pemudik motor khususnya. Nah, di Jawa Barat kalau tidak salah, perbatasan Jawa Barat DKI gitu, Karawang. Nah, itu sempat jebol juga gitu, Pak. Nah, ini sebagai Dishub yang tentu ruang untuk membatasi posisi untuk penyekatan ini kan ada di Dishub. Nah, gimana tanggapan Bapak sebagai pihak yang sebenarnya kalau kita mau jujur, Tegal, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan jadi pintu terakhir Pak bukan menaifkan kawan-kawan petugas teman-teman petugas yang ada di perbatasan pintu pertama, tapi ketika mereka jebol di sana, betul. Nah, ini ada tanggapan dari Bapak. Semua itu manusia, kita nggak ada yang sempurna ya. Betul. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk adanya penyekatan, tapi warga masyarakat menggunakan sepeda motor begitu antusias. Toh nantinya juga kalau mereka lolos, mereka nanti ada penyekatan juga. Ada di Tegal juga memang sudah ada ya Pak ya? Sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Tegal. Sudah. Jangan bohong Pak. Sudah. Jadi, artinya bisa kita pastikan keberadaan itu. Bisa. Karena gini, penyekatan kami sangat ketat sekali di Kota Tegal. Karena kami 24 jam ya. Yang kejadian yang di Karawang itu kan memang jumlahnya ribuan karena berawal dari Jakarta. Pemberangkatan mudik kan berawal dari Jakarta. Sampai di wilayah Jawa kan nanti kan juga mulai Cirebon juga ada penyekatan, Indramayu, terus kemudian setelah Cirebon Brebes juga ada penyekatan. Ini yang Pantura ya, yang Pantura. Kalau di tol itu selain plat nomor misalkan B, dia dari Jakarta misalkan harus putar balik. Di Tegal itu kemarin ada 17 kendaraan roda 4 yang diputar balik. Kemudian yang bisa lolos dengan kartu sehat ataupun ada surat tugas itu 47 kalau nggak salah. 47 kendaraan itu. Yang diputar balik 17. Kalau yang jumlah pemudiknya Kota Tegal itu tanggal berapa ya? 9 ya. Itu hanya 260-an. Berapa personil dari Dishub yang diturunkan? Kami yang dikerahkan itu ada 94 personil. Kami dibagi 3 shift. Kemudian kita buka posko induk juga di kantor kami di Dinas Perhubungan. Terus kemudian di pos ada Simpang Maya namanya di situ. Kita gabungan dengan Satpol PP, TNI Polri. Terus kemudian di pos stasiun juga ada. Terus kemudian di pos Simpang Rumah Sakit Kartina juga ada situ. Pak Ading, saya percaya Bapak punya keluarga di perantauan juga. Ya. Saya ingin mendengar perasaan Pak Ading ketika saudara keluarga yang di perantauan itu tidak bisa mudik. Seperti apa Pak? Ya memang semua kita serahkan kepada yang di atas ya. Pandemi ini tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Pada saat Lebaran tahun kemarin, kita tidak ada penyekatan demikian. Tapi setelah Lebaran, jumlahnya meningkat sampai mendekati angka 10.000.
ini yang dikhawatirkan pemerintah setelah Lebaran itu ada peningkatan. Nah, setelah Lebaran mendekati tahun 2021 ya, ini udah mulai agak turun. Nah, dengan angka turun ini nanti setelah Lebaran kalau kita nggak ada penyekatan, ini bisa naik lagi. Semuanya adalah bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semuanya, warga masyarakat Indonesia. Apalagi yang dikatakan tadi ya, misalkan saya punya saudara di perantauan sana, ya tolong untuk tahun ini tahan diri ya, tahan diri, sabar Pak ya. Untuk ya, karena kan silaturahim sama orang tua kan tidak hanya di Lebaran, karena mudik itu tradisi Indonesia. Di Malaysia, di Filipina, dimanapun sekalian Arab Saudi pun nggak ada mudik, karena kita dari dulu sudah tradisi mudik setelah Lebaran, kita setelah puasa, kemudian Lebaran silaturahim. Apalagi sekarang ini sudah canggih, virtual pun bisa, gitu kan, virtual video call juga bisa, virtual juga bisa, karena Lebaran ini tidak memang kurang afdol ya kalau misalkan ini, tapi virtual juga bisa sekarang. Ada ratusan bahkan ribuan pengusaha warteg Pak di Jakarta dan di beberapa kota yang lainnya. Berani tidak Bapak menyampaikan himbauan langsung untuk masyarakat Tegal yang sedang merantau untuk Lebaran saat ini tidak mudik dulu? Ya, saya himbau kepada warga masyarakat yang di Tegal, pengusaha warteg ataupun pengusaha ataupun pekerja yang ada di Kota Jakarta dan sekitarnya, saya minta tolong dan mohon supaya tahun ini jangan mudik dulu, karena pandemi masih ada di sekitar kita. Terus kemudian klaster-klaster nantinya yang baru akan timbul, sehingga memang ini adalah bukan tugas pemerintah tapi tugas semuanya warga masyarakat untuk kita sebenarnya lagi perang dengan COVID. Yang misalkan perang itu, kalau misalkan orang yang tidak nurut dengan pemerintah, berarti dia adalah pengkhianat, ya kan? Kepingin COVID ini terus-terusan tidak mau berhenti. Pak Dandim Tegal juga pernah bilang bahwa kita lagi perang. Kalaupun kita istilahnya tidak mempengaruhi ataupun menghimbau kepada masyarakat, malah masyarakat bandel ya, istilahnya bandel, itu adalah pengkhianat. Itu yang menjadi ciri-ciri orang pengkhianat kan, istilahnya bisa lagi perang, jumlah yang musuhnya malah lebih banyak kan gitu. Itu. Oke, ternyata kita semua punya semangat yang sama bagaimana melawan dan mengakhiri pandemi ini. Karena ini adalah ikhtiar kita bersama, betul. Kita punya tanggung jawab yang sama. Nah, jangan bohong berharap siapapun yang masih ada di tanah rantau untuk menahan diri, kita tetap bisa berlebaran dengan cara virtual dan sebagainya. Insya Allah saudara kita juga bisa memahami. Saya berharap ini Tegal punya bahasa yang ngapak Pak. Nah, bahasa ngapak tolong sampaikan kepada kawan-kawan, sahabat keluarga kita, supaya percaya Pak bahwa yang bicara adalah orang Tegal Pak. Nah, jangan bohong. Bapak silakan, mohon kesediaannya menyampaikan dengan gaya ngapak Pak. Baik, sedulur KB, tolong aja pada balik mari Tegal disit. Ya, pandemi masih berlangsung, karena itu aku PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal menghimbau aja sampai mudik disit, karena situasi pandemi masih berlangsung. Ya sedulur, terima kasih. Sedulur, aja musik disit. Nah, aja mudik disit. Ajak mudik disit. Artinya kita semua tetap bisa berlebaran di tempat usaha kita. Tetap jaga prokes Pak. Terima kasih sudah menerima teman-teman Jangan. Terima kasih. Saya juga terima kasih sekali. Baik, tetap saksikan channel Jangan Bohong. Jangan lupa like, subscribe, dan semangat.